Tuhan Allah Bapa di sorga, pada kesempatan yang indah dan penuh sukacita ini kami datang menghampirimu, menaikkan syukur kami oleh karena pimpinan dan pemeliharaan Tuhan yang telah Tuhan lakukan bagi kami sepanjang 1 minggu yang telah kami lewati. Dan pada saat ini kami dapat berkumpul untuk memuji mengagungkan Tuhan. Saat ini kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Mohon Tuhan pimpin, sertai dan berkati kami, supaya firman yang akan kami baca, renungkan, dapat memperkokoh iman percaya kami, menjadi pedoman hidup untuk kami menjalani kehidupan kami di dalam dunia yang Tuhan anugerahkan. Terima kasih Tuhan, Tuhan berkati baik setiap yang mendengarkan khotbah ini, di tempat ini, di rumah jemaat Tuhan masing-masing. Kiranya Tuhan berkati mereka, urapi hamba-Mu yang menyampaikan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami sudah berdoa, dan kami mohon pimpinan kuasa Roh Kudus, hingga hamba-Mu dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu sesuai dengan yang Tuhan kehendaki, yang dapat memberkati kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari kitab Filipi pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Salam dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para penilik jemaat dan diaken. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu dalam hatiku, oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku, betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Firman Tuhan pada hari ini dibawa tema tim pelayanan yang solid. Untuk melakukan sebuah pekerjaan yang besar dan berat sekalipun, agar itu sesuai dengan tujuan yang diharapkan, maka tentu melibatkan banyak orang. Keterlibatan banyak orang pun belum tentu menjadi jaminan apa yang diharapkan jika semua pihak yang terlibat di dalamnya tidak solid. Solid atau kesatuan hati dalam mengerjakan apa yang menjadi tujuan bersama. Salah satu contoh niat yang baik orang membangun menara di Babel yang hanya oleh karena Tuhan tidak menghendaki, maka dihancurkan. Arti tim kerja dan tim pelayanan yang solid sangat dibutuhkan untuk meraih keberhasilan atau kesuksesan, baik dalam organisasi-organisasi umum
maupun kegiatan keagamaan atau pembinaan rohani. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya pilih dari kitab Filipi pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11, yang saya beri tema tim pelayanan yang solid. Rasul Paulus dan jemaat Tuhan di Filipi merupakan tim pelayanan yang solid walaupun mereka hidup secara terpisah. Dan nats ini dari firman Tuhan yang baru saja tadi saya bacakan, ada beberapa hal penting yang patut menjadi perhatian bagi kita sekalian sebagai umat Tuhan di masa kini. Apa saja hal-hal itu? Yang pertama, mereka saling menerima. Di dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua, Rasul Paulus dan jemaat Tuhan di Filipi hidup secara terpisah. Rasul Paulus ada di dalam penjara, sementara orang-orang Filipi hidup di dalam kehidupan berjemaat bersama dengan keluarga di kampung, di tempat, di kota mereka masing-masing. Rasul Paulus sedang di penjara oleh karena dia memberitakan Kristus. Sedangkan jemaat Tuhan masing-masing di rumah mereka hidup dengan leluasa. Ada kekuatan yang besar yang berasal dari Tuhan yang mengikat mereka menjadi satu, yakni saudara di dalam Tuhan. Saudara di dalam Tuhan yang mengikat mereka, dipersekutukan dan dikuduskan di dalam Yesus Kristus. Hal ini terlihat Rasul Paulus menggunakan kata kita yang berarti mencakup baik pembicara maupun lawan bicara. Di situ dikatakan kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Jadi di sini mencakup, dia menggunakan Allah kita, di mana orang-orang Filipi, orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus, maupun Rasul Paulus yang dulunya seorang yang menjadi penentang, tetapi melalui iman kepada Kristus, maka sama-sama diikat, sama-sama menjadi satu persatuan, satu persekutuan, dan persekutuan itu adalah persekutuan di dalam Tuhan. Artinya bahwa baik Paulus maupun jemaat Tuhan di Filipi saling menerima kendati pun mereka berbeda. Saling mengakui walaupun mereka tidak bersama-sama. Demikian juga kita umat Tuhan masa kini harus saling menerima karena kita telah dipersatukan, dipersekutukan di dalam Kristus oleh iman kita semua kepada Dia. Hidup dalam keberagaman, hidup dalam keperbedaan, namun tetap saling menerima. Dan itu akan menjadi kekuatan yang besar dalam melakukan dan mewujudkan mimpi yang besar. Poin yang kedua, hal yang penting adalah mereka saling mendoakan. Di dalam ayat yang keempat sampai dengan ayat yang keenam dilanjutkan ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan membacakan ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-6. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya, yaitu pada hari Kristus Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus dan umat Tuhan tidak hanya saling menerima. Paulus menerima mereka, mereka juga menerima Paulus. Tetapi mereka juga saling mendukung. Bentuk dukungan mereka terhadap sesama ialah dengan saling mendoakan. Banyak orang Kristen sering berdoa, bahkan selalu berdoa, namun hanya berdoa untuk diri sendiri dan tidak berdoa untuk orang lain. Rasul Paulus memberikan contoh yang baik, yang sangat baik dalam memelihara relasi
mereka dengan mendoakan jemaat Tuhan di Filipi. Sebagaimana dikemukakan, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Paulus selalu mendoakan jemaat dengan sukacita, dan sukacitanya juga oleh karena kesetiaan jemaat kepada Tuhan yang konsisten dan tidak berubah untuk meragukan iman mereka kepada Tuhan. Jemaat Tuhan juga harus punya tanggung jawab untuk terus mendoakan, baik sebagaimana jemaat Tuhan yang ada di Filipi mendoakan Paulus, maka jemaat Tuhan masa sekarang ini juga punya tanggung jawab untuk terus mendukung hamba-hamba Tuhan yang melayani. Inilah yang menjadi teladan jemaat dan hamba Tuhan maupun sesama umat Tuhan sebagai rekan atau tim kerja, tim pelayanan. Yang ketiga, bersama-sama melihat dari perspektif Tuhan. Saudara, di dalam ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8, di situ dikatakan bahwa, saya baca ayat yang ke-7, memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku, oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, cara pandang seseorang itu menentukan, ikut menentukan berhasil tidaknya pencapaian sebuah tujuan. Tujuan yang dikehendaki dan merupakan dambaan bersama bisa tidak terrealisasi karena cara pandang atau perspektif yang berbeda. Dalam satu tim kerja atau tim pelayanan tentu terdiri dari beberapa orang yang sudah tentu punya perspektif yang berlainan. Rasul Paulus kendati pun berbeda tempat dengan jemaat Filipi, namun mereka memiliki cara pandang yang sama, yakni bagaimana harus terus bertumbuh dalam iman percaya kepada Kristus yang diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dikatakan bahwa akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Mereka sama-sama sadar. Mereka sama-sama menerima bahwa yang terjadi itu adalah karena Tuhan yang berkarya. Baik dari Rasul Paulus melihat, memandang apa yang terjadi kepada jemaat Tuhan yang ada di Filipi. Demikian juga sebaliknya. Jemaat Tuhan yang ada di Filipi melihat apa yang terjadi dengan kehidupan Paulus yang ada di dalam penjara pun melihat itu dari sudut pandang Tuhan, bahwa mereka semua kendati pun mereka mengalami itu, tetapi itu semuanya dikehendaki Tuhan dan mendatangkan hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Maka di ayat yang ke-7 dikatakan, memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku, oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Kendati pun mereka hidup secara terpisah dan keadaan mereka pun berbeda, mereka tetap memiliki cara pandang yang sama, yaitu bagaimana mereka melihat apa yang Tuhan kehendaki bagi umat Tuhan, dan umat Tuhan meresponinya dengan tetap setia menghidupi kebenaran yang mereka yakini. Melihat dari perspektif Tuhan,
akan membuat hidup kita tidak egois, akan membuat kita tidak mengutamakan kehidupan kita sendiri. Dan itu ketika kita melihat dari perspektif Tuhan, maka membuat kita tidak berpusat kepada hal-hal yang diorientasikan atau menjadi prioritas daripada manusia. Melihat dari perspektif Tuhan akan tetap dapat melihat ada potensi di saat pandangan lain seakan tidak ada solusi. Saat ini di Indonesia bahkan dunia masih dengan serius menghadapi pandemi COVID-19 yang menjadi hal yang menakutkan, membahayakan dan mematikan. Ketika dunia melihat tidak ada jalan keluar, Anda dan saya, kita semua melihat bahwa itu sebagai peluang. Tetap hidup dalam kebenaran dan menjadi saksi Kristus bagi sesama yang ada di sekitar kita dan di seluruh dunia. Saat ini gereja diperhadapkan dengan berbagai tantangan dan sekaligus tanggung jawab yang harus diemban, baik sebagai warga negara dan sekaligus sebagai umat Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Gereja tidak bisa lari daripada tanggung jawab itu. Oleh sebab itu, yang harus gereja lakukan adalah yang pertama, harus saling menerima. Untuk membentuk satu tim yang solid, sehingga dapat melakukan banyak hal yang berdampak kepada sesama. Yang kedua, saling mendoakan. Gereja tidak bisa secara fisik, baik bangunan ataupun pribadi-pribadi yang telah percaya kepada Kristus, terus berkumpul di satu tempat. Tetapi gereja dapat bersatu di dalam doa dan saling mendoakan umat Tuhan. Baik yang orang tua doakan anak, anak doakan orang tua, saudara-saudara saling mendoakan, maupun berdoa untuk daerah kita, berdoa untuk keselamatan bangsa kita. Itu dapat dilakukan oleh gereja. Yang ketiga, bersama-sama melihat dari perspektif Tuhan. Tuhan beranugerah bagi kita untuk hidup dan hadir di dalam dunia yang penuh dengan tantangan dan penuh bahaya ini. Dunia dengan nafsunya yang jahat menjadi ancaman bagi seluruh umat manusia. Tetapi gereja justru dihadirkan di dunia untuk menyaksikan Tuhan kepada dunia. Kiranya warga gereja menyadari hal penting ini, untuk terus membangun tim pelayanan yang solid bagi pelebaran pekerjaan Tuhan di dunia ini, yang melibatkan seluruh lapisan, melibatkan seluruh umat Tuhan, baik anak-anak maupun remaja, pemuda, jemaat dewasa, jemaat usia indah, demikian juga semua. Ini membutuhkan keterlibatan semua pihak. Dan saya percaya bahwa ketika semua pihak sadar akan hal ini, kemudian bersama-sama bergandengan tangan, tidak mengutamakan diri sendiri, tidak mengutamakan kelompok, tidak mengutamakan aliran-aliran gereja tertentu, tetapi bersama-sama melihat ini sebagai tanggung jawab pribadi-pribadi yang sudah percaya kepada Kristus. Saya percaya akan terbangun sebuah tim yang solid, tim yang kuat, sehingga tantangan sebesar apa, seberat apapun akan dapat dihadapi, dan pekerjaan Tuhan akan semakin berkembang, semakin maju di tengah-tengah tantangan zaman ini. Kiranya Tuhan menolong, menyertai, dan memberkati kita sekalian, sehingga dalam kehidupan kita, kita terus menjadi berkat. Di tengah-tengah kondisi yang sulit sekalipun, di tengah-tengah kondisi yang kekurangan sekalipun, dalam kondisi yang tidak sehat sekalipun, dalam kondisi yang berbahaya sekalipun,
kita akan tetap menyaksikan kasih Kristus kepada dunia. Karena Tuhan mengizinkan kita hadir di dalam dunia, di dalam masa ini yang penuh dengan tantangan ini. Tuhan menghendaki supaya kita menjadi berkat bagi dunia. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan telah menolong, memberkati kami semua. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan, berkati jemaat Tuhan yang mendengarkan, baik di dalam ruangan ini, ataupun mereka yang mendengarkan di rumah mereka masing-masing. Tuhan berkati. Tuhan, dari ketinggian-Mu Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan kami saat ini. Kami mohon Tuhan berikan kesehatan bagi kami. Biarlah apapun yang ada dalam hidup kami sebagai umat Tuhan, kami harus saling menerima satu dengan yang lain. Kami harus terus saling mendoakan. Sebagai bentuk kami saling mendukung satu dengan yang lain. Kami boleh berbeda-beda karunia yang Tuhan berikan. Tetapi kami tidak mengutamakan mana karunia yang lebih utama. Karena yang Tuhan kehendaki adalah bagaimana bersama-sama kami saling menerima, kami saling mendoakan, dan terus kami melihat dari sudut pandang Tuhan apa yang Tuhan kehendaki untuk kami kerjakan dan sebagai kesaksian bagi dunia. Tuhan berkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkati jemaat Tuhan dalam hidup dan pergumulan mereka masing-masing. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hibur akan mereka, yang dalam kelemahan Tuhan tolong kuatkan mereka. Ya Tuhan, peliharalah umat-Mu. Kami berdoa, bersyukur karena kami sudah merenungkan kebenaran firman-Mu. Mohon Tuhan berkati kami semua. Jadikan semua pelaku firman-Mu, baik yang mendengar maupun hamba-Mu yang menyampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat hidup kami sudah berdoa, bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin.